Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bribka Andi Rahadian, sarjana ekonomi. Saya sebagai Babin Kaptimas Sungai Beliung, Polsek Pontianak Barat. Di sini saya mencoba memaparkan tentang kenakalan remaja yang ada di wilayah hukum Polsek Pontianak Barat kepada adik-adik kita, khususnya SMA Negeri 11 Pontianak. Masa remaja sering dikenal dengan masa pemberontakan. Pada masa ini, seorang anak yang masuk masa pubertas seringkali menampakkan berbagai macam gejolak emosi yang ingin menunjukkan jati dirinya dan egosentris yang kuat terhadap lingkungan dan keluarga. Kenakalan pada masa era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Yang banyak anak di bawah umur sudah mengenal rokok, narkoba, free sex, dan terlibat tindak pidana lainnya. Jadi remaja menurut psikologi adalah suatu periode transisi di mana masa awal anak-anak hingga awal dewasa yang dimasuki mulai dari usia 10 sampai 12 tahun. Ya, berakhir hingga umur 18 sampai 22 tahun. Klasifikasi remaja pertama itu 12 sampai 15 tahun, yang kedua 15 sampai 18 tahun, yang masa remaja pertengahan itu 18 sampai 21 tahun, dan masa remaja akhir. Pengertian kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi pada masa anak-anak pada dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja, di mana perilaku ini akan merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya dan keluarganya. Kenakalan remaja dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain. Ya. Kedua, kenakalan yang menimbulkan korban materi. Yang ketiga, kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak lain. Yang keempat, kenakalan yang melawan status. Nah, ini yang banyak terjadi di wilayah kita, di mana akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pemukulan, pengeroyokan yang pelaku dan korbannya itu anak-anak. Nah, contoh perilaku menyimpang dari anak-anak itu adalah tawuran, ya, kekerasan rumah tangga. Dulu kita melihat orang tua mukul anak, sekarang terbalik, anak malah mukul orang tua. Nah, itu mulai bahaya. Kemudian mabuk-mabukan, terus pernikahan dini, narkoba, dan yang paling ngetren di wilayah Pontianak Barat itu anak-anak ngelem. Ya, anak-anak ngelem dan tawuran. Karena apa? Pada tahun 2017 sampai 2020 didominasi oleh kasus pengeroyokan. Nah, kemudian disusul oleh pencurian. Pelakunya kebanyakan anak-anak. Kemudian kenakalan remaja yang lainnya adalah kebut-kebutan, di mana bisa berbonceng sampai berbonceng 5. Nah, untuk data Laka Lantas dari Januari sampai Juni tahun 2020, untuk luka ringan sebanyak 7 dan luka berat sebanyak 2 orang, 2 kasus. Dan untuk kerugian material sekitar 10 juta rupiah. Ciri-ciri pokok kenakalan remaja. Dalam pengertian kenakalan harus terlibat adanya perbuatan atau tingkah laku moral. Kenakalan tersebut mempunyai tujuan asosial, yaitu dengan perbuatan atau tingkah laku. Nah, tingkah laku tersebut ia bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada di lingkungannya. Nah, kenakalan remaja merupakan kenakalan yang dilakukan oleh mereka yang berumur antara 13 sampai 17 tahun. Kenakalan remaja dapat dilakukan oleh seorang remaja atau dapat juga dilakukan bersama-sama oleh suatu kelompok remaja. Nah, ini yang biasa kalau anak-anak sering ngumpul, sering ngembun, inilah kadang yang bikin resah keluarga atau kelompok masyarakat, di mana mereka bergerombol, nggak tentu rudu, ya, sampai melakukan tindak pidana. Nah, karakteristik atau bentuk-bentuk kenakalan remaja, nah, yang banyak terjadi itu adalah membohong, membolos, kabur dari sekolah, keluyuran atau kabur dari rumah bisa juga,
keluyuran, bawa senjata tajam, pergaulan yang buruk, pesta pora dan hura-hura, pornografi, mengkompas, melacurkan diri, merusak diri, dan lain-lain. Penyebabnya apa? Ada faktor internal, krisis identitas yang pertama. Perubahan ideologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integritas. Yang pertama, terbentuk perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Ini terjadi karena remaja gagal mencapai masa integritas kedua. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Nah, remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku yang nakal. Nah, begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol dari untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Nah, jadi yang kebanyakan ini ikut-ikutan. Nah, jadi teman-temannya aneh-aneh karena mungkin takut nggak punya kawan, jadi ikut-ikutan. Nah, kemudian ada faktor eksternal, seperti keluarga, perceraian orang tua. Nah, tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga atau perselisihan antara anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama atau penolakan terhadap eksistensi anak. Yang kedua, teman sebaya yang kurang baik. Tiga, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Nah, di sini faktor eksternal ini sangat berpengaruh, di mana peran keluarga yang lebih penting. Karena selain di sekolah, keluarga lah yang bisa memberikan perhatian yang lebih. Nah, jadi anak harus diperhatikan dengan baik. Anak pengen dilihat keberhasilan sampai mana, pengen dipuji melalui orang tuanya. Jadi kita harus paham. Nah, jadi anak ini maunya seperti apa, orang tua juga harus paham. Dan anak juga harus paham orang tua maunya apa. Ya, kemudian pihak-pihak yang terkait dalam penanganan kenakalan remaja. Yang pertama, pihak sekolah. Misalnya anak-anak ini sering membolos, membolos jam pelajaran, melompat pagar. Kemudian kedua, orang tua atau keluarga, misalnya kabur dari rumah dan bergaul dengan orang-orang yang tidak disetujui oleh orang tua. Nah, ini peran orang tua ini sangat berpengaruh, di mana orang tua harus selektif dalam anak memilih teman. Nah, harus kita selektif. Kemudian aparat penegak hukum. Ada beberapa kenakalan remaja yang harus ditangani oleh aparat hukum, diantaranya perjudian, pencurian, penggelapan barang, penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya yang bersangkutan dengan pelanggaran hukum. Nah, sikap orang tua dalam menghadapi kenakalan remaja. Menanamkan rasa disiplin dari ayah terhadap anak. Kemudian memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak oleh ibu. Yang ketiga, mencurahkan kasih sayang dari kedua orang tua terhadap anak. Yang keempat, menjaga agar tetap terdapat suatu hubungan yang bersifat intim dalam satu ikatan keluarga. Kemudian pengaruh kawan sepermainan, ini nggak kalah penting. Di kalangan remaja, memiliki banyak kawan adalah merupakan suatu bentuk prestasi tersendiri. Makin banyak kawan, makin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. Nah, untuk menghindari masalah yang akan timbul akibat pergaulan, selain mengarahkan untuk mempunyai teman bergaul yang sesuai, orang tua hendaknya juga memberikan kesibukan dan kepercayaan sebagai tanggung jawab. Ya, jadi orang tua memberikan tanggung jawab untuk rumah tangga. Nah, diberikan sebagian tanggung jawab. Jadi misalnya mengemaskan kamar, merapikan rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, nggak peduli itu laki atau perempuan, jadi jangan dibeda-bedakan. Kemudian yang paling utama, defense myself atau pertahanan bagi diri sendiri. Nah, tekadkan pada diri sendiri bahwa tujuan utama adalah kuliah atau belajar.
untuk mencarilah teman yang mengajak pada hal-hal yang ke arah positif, bukan ke arah yang negatif. Kemudian jadilah kebanggaan bagi orang tua, dan lingkungan. Orang tua tidak minta anak ini berprestasi, ya. Tidak minta harus juara satu, harus peringkat nasional atau apa. Satu aja mungkin yang orang tua minta. Jangan sampai dipanggil pihak sekolah atau polisi. Itu sudah orang tua ada senang. Jadilah diri sendiri yang menjadi nilai lebih bagi orang lain dan lingkungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.